Selamat sore. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bapak. Udah ya. Udah kita mulai untuk kuliah optoelektronik. Kemarin terakhir sampai mana ya? Yang cahaya sudahkah? Atau saya apa namanya? eh Review terkait dengan cahaya. Ini saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Udah ya. Jadi bagian pertama dari sumber cahaya di sini adalah cahaya. Kenapa harus menggunakan cahaya? Karena terkait dengan optik. eh, Kajiannya adalah terkait dengan cahaya. Jadi cahaya ada sebutannya visible light, walaupun ini kurang tepat ya. Kemudian radiasi visible. Kalau visible sesuatu yang tampak oleh mata kita, karena sebagai detektor adalah mata kita. Tapi dari definisi cahaya sendiri, itu ada tiga spektrum, yaitu spektrum visible yang panjang gelombangnya 400 sampai 700 nanometer. Kemudian ada UV sedikit, UVA, dan inframerah dekat. Itulah definisi cahaya oleh Pak Maxwell. Walaupun di sini yang kita bahas adalah cahaya secara umum. Jadi tiga komponen itu selain adalah visible ya. Jadi eh, kemarin saya sudah sebutkan terkait dengan sejarah cahaya yang awalnya dianggap sebagai partikel, kemudian eh, ada fenomena interferensi diffraksi yang harus dijelaskan dengan konsep gelombang, kemudian ada fenomena efek volta listrik yang harus dijelaskan dengan menganggap bahwa cahaya adalah partikel, maka dari sana akan muncul dualisme partikel gelombang. Demikian juga untuk optik yang membahas cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat gelombang dan sifat cahaya. Untuk sifat apa gelombang dan sifat partikel. Jadi sifat partikelnya disebut dengan optika geometri yang membahas tentang sinar dengan komponen-komponen dasar eh, lensa, cermin dan seterusnya. Kemudian optika fisis yang membahas tentang sifat gelombang dari cahaya untuk menerangkan fenomena interferensi dan diffraksi. Ya, dari situ kemudian muncul dualisme partikel gelombang yang berlaku untuk semua partikel dan semua gelombang. Ini orang-orang yang berjasa terkait dengan konsep cahaya. Kemudian sifat partikel ya, sifat partikelnya bergerak lurus, kemudian terjadi refleksi dan refraksi, walaupun di konsep gelombang juga bisa menjelaskan fenomena refleksi dan refraksi. Tapi khusus untuk sifat cahaya, sifat gelombang dari cahaya, itu terkait dengan fenomena interferensi diffraksi. Jadi masih ingat ya, interferensi itu adalah superposisi paduan dari dua atau lebih gelombang sehingga menghasilkan pola gelap terang. Sedangkan diffraksi dari banyak gelombang. Kemudian fenomena polarisasi yang alat digunakan untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi adalah polarisator. Jadi polarisasi dalam konsep cahaya ini agak sedikit beda dengan polarisasinya eh, kelistrikan. Jadi kalau polarisasi di optik khususnya terkait dengan cahaya adalah arah getar dari medan listrik atau medan magnet yang dibawa oleh cahaya. Jadi arah getarnya tertentu, kita mengenal ada polarisasi bidang, polarisasi lingkaran, dan polarisasi elip. Itu hanya bisa dijelaskan kalau cahaya adalah gelombang. Kemudian fenomena dispersi, penguraian dari cahaya berdasarkan pada panjang gelombangnya. Ini akan terjadi ketika indeks bias dari medium itu fungsi dari panjang gelombang. Walaupun nanti fenomena dispersinya sendiri tidak terlepas dari konsep partikel,
Tapi untuk menjelaskannya adalah dari sisi gelombang. Ya, gelombang yang eh, panjang gelombangnya tidak hanya satu, tapi banyak. Dan indeks biasnya juga sebanyak-banyak gelombang. Sehingga dengan menggunakan persamaan Snellius akan didapatkan sudut bias yang berbeda-beda untuk panjang gelombang yang beda. Sehingga akan terjadi dispersi atau pengurean berkas polikromatik. Ini kaitannya dengan besaran-besaran gelombang dari cahaya, dihubungkan antara frekuensi dengan kecepatan rambat. Ya, kecepatan rambatnya kalau dia merambat di dalam medium vakum, besarnya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian ada besaran yang terkait dengan eh, fungsi posisi yang dikenal dengan panjang gelombang. Selain kalau kita ambil variabel waktu, besarannya adalah besaran apa namanya eh, frekuensi T itu periode ya, waktu 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 superfrekuensi ya, superfrekuensi. Kemudian karena cahaya itu membawa energi listrik dan magnet, maka kuantisasinya dinyatakan dengan E sama dengan H nu, H frekuensi, H adalah bilangan Planck, konstanta Planck. Jadi setiap panjang gelombang, setiap frekuensi mempunyai energi tertentu, energi listrik dan energi magnet yang dibawa dengan besaran tertentu. Ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik dari sinar gamma, sinar X sampai ke gelombang mikro dan gelombang radio. Ya, semakin ke kanan, energinya semakin kecil, panjang gelombangnya semakin besar. Sedangkan kalau diamati dari spektrum gelombang elektromagnetik ini, visible itu sangat sempit ya, visible sangat sempit. Dan spektrumnya mulai dari ungu sampai ke merah, ya, ungu sampai ke merah dengan karakteristik warna yang beda-beda terkait dengan panjang gelombang dari cahaya tampak. Ini adalah dalam bentuk lain, dalam besaran panjang gelombang dan frekuensi. Kemudian ini adalah kaitannya dengan gelombang elektromagnetik selain visible, mulai dari gelombang radio, kemudian gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma dengan fungsi masing-masing ya. Masing-masing punya energi tertentu dan panjang gelombang tertentu dan memberikan efek yang beda-beda di setiap spektrumnya. Ini bentuk yang lain. Ini adalah sumber makro, sumber sumber mikroskopik bahwa sinar X, sinar gamma itu adalah transisi dari elektron-elektron di tingkat yang di dalam dekat inti. Kemudian kalau ultraviolet itu adalah di elektron luar dan dalam, ya, inner dan outer. Kemudian kalau cahaya itu adalah elektron-elektron di bagian luar, tingkat energi di luar. Kemudian inframerah itu hasil dari emisi energi vibrasi dan rotasi. Kemudian kalau gelombang mikro itu adalah spin elektron dan inti. Kemudian gelombang radio secara mikroskopik tidak ada, ya. Gelombang radio itu bisa kita dapatkan dari rangkaian elektronik dengan arus bolak-balik yang nanti akan menghasilkan gelombang elektromagnetik dalam frekuensi radio. Panjang gelombangnya besar, energinya kecil. Ini gambaran yang lain. Kemudian ini kaitannya adalah dengan temperatur eh, objek yang dihubungkan dengan benda hitam ya, benda hitam. Nah, kemudian yang ini adalah distribusi dari spektrum cahaya visible, kemudian ultraviolet sedikit di sebelah kiri, dan inframerah yang berasal dari matahari ya, berasal dari matahari.
Jadi gambar ini adalah gambar spektrum matahari yang sampai di permukaan bumi. Dan kalau kita lihat di sini, visible itu hanya 43%, kemudian ultraviolet hanya 5%, kemudian yang 52% adalah inframerah. Ya, inframerah dekat. Kalau jauh lebih besar lagi, lebih ke kanan lagi dengan jumlah yang semakin sedikit yang dikeluarkan oleh eh, sinar matahari. Jadi yang paling dominan, yang paling banyak itu darah inframerah ya, inframerah dengan spektrum yang sangat lebar. Ultraviolet sedikit ya, hanya 5%, tapi cukup bisa merusak material-material polimer khususnya karena dia punya energi vibrasi yang seorde dengan energinya ultraviolet. Di ultraviolet kalau energinya sekitar 3 elektron volt sampai ke 5-10 elektron volt. Itu kira-kira terkait dengan cahaya. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian yang kedua? Tidak ada, Pak. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan eh, bagian kedua dari sumber cahaya. Ini yang kedua kelihatan? Terlihat, Bapak. Halo? Terlihat, Bapak. Sudah, suara saya terdengar ya. Ya, Dengar. saya lanjutkan dengan sumber cahaya bagian yang kedua, yaitu semikonduktor. Kenapa kok kita bahas tentang semikonduktor, dari material semikonduktor? Kalau kita lihat dari komponen dasar sistem optoelektronika, ada dua komponen yang tidak akan terlepas dari material semikonduktor, yaitu sumber cahaya dan detektor. Ya, karena sumber cahaya kan tidak mungkin kita menggunakan lilin, kemudian lampu bohlam juga tidak mungkin, ya, karena ketika kita menggunakan lampu bohlam atau kemudian lampu eh, apa namanya neon misalkan seperti itu, maka sistem yang kita bangun tidak menjadi kompak, sehingga perlu ada sumber-sumber yang kita bisa membuat suatu sistem optoelektronikanya semakin kompak dan semakin apa namanya padat, tidak memerlukan tempat yang besar, maka digunakan bahan-bahan semikonduktor yang difungsikan sebagai sumber cahaya maupun detektor. Nanti kita akan lihat di detektor juga banyak menggunakan bahan-bahan semikonduktor. Untuk bahan padat berdasarkan pada sifat konduktivitas listrik. Jadi kita mengenal ada tiga macam konduktivitas ya. Ada konduktivitas listrik, konduktivitas thermal, dan satunya eh, konduktivitas yang kaitannya adalah dengan sifat porusnya material. Sifat porusnya material. Jadi kalau konduktivitas itu adalah kemampuan untuk menghantarkan, ya, kemampuan untuk menghantarkan. Sehingga konduktivitas listrik berarti kemampuan dari medium untuk menghantarkan arus listrik. Secara umum kita kelompokkan menjadi dua, satu konduktor, yang satunya adalah isolator. Ini berdasarkan pada konduktivitasnya, maka yang konduktor mempunyai konduktivitas yang besar. Konduktivitas besar artinya dia mampu mengantarkan arus listrik yang lebih besar dibanding isolator. Kalau isolator berarti konduktivitasnya kecil, kemampuan untuk menghantarkan arus listriknya lebih sedikit, lebih kecil ya. Ini kaitannya adalah dengan elektron bebas yang dipunyai oleh material konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu banyak elektron bebasnya, sehingga lebih mudah untuk mengantarkan energi listrik ketika kita hubungkan dari sumber tegangan atau sumber arus. Ya, kalau isolator dia tidak punya energi elektron bebas, sehingga relatif sulit untuk mengantarkan energi listrik yang berasal dari sumber tegangan atau sumber arus.
Kemudian dari perkembangannya kita dapatkan satu material yang sifatnya adalah antara konduktor dengan isolator yang disebut dengan semikonduktor. Kemudian di akhir-akhir ini ada juga material yang mempunyai konduktivitas mendekati satu. Mendekati satu artinya bahwa ketika kita mengirimkan energi listrik lewat bahan superkonduktor, maka 100% itu akan terkirimkan, konduktivitasnya besar, resistivitasnya kecil. Dari sifat pengabatannya kecil, itu bahan superkonduktor. Cuma persoalannya untuk bahan superkonduktor ini belum bisa didapatkan dalam temperatur kamar. Ya, temperatur sekitar 25 derajat itu belum belum mampu untuk mendapatkan sifat superkonduktor. Ya, sifat konduktor yang terakhir itu sekitar 200-an Kelvin. Ya, kalau 200 Kelvin kan masih sekitar minus 70-an ya. Itu adalah sifat superkonduktornya muncul. Kalau dibawa ke temperatur kamar, maka sifatnya jadi konduktor atau bahkan mungkin isolator karena termasuk ke material-material keramik. Jadi banyak material superkonduktor yang terbuat dari bahan-bahan keramik dan itu akan bersifat isolator ketika di temperatur kamar. Ini kaitannya dengan konduktivitas listrik. Beberapa contoh material, misalkan tembaga, ini konduktivitasnya cukup bagus. Ini merupakan konduktor yang baik untuk mengalirkan arus listrik. Maka banyak kawat-kawat untuk menjalarkan arus listrik, energi listrik adalah dengan bahan tembaga. Kemudian germanium termasuk bahan semikonduktor. Resistivitas ya, kalau resistivitas berarti daya hambat, kebalikannya konduktivitas. Untuk germanium 0,6 ohm meter. Kemudian kalau tembaga resistivitas berarti daya hambatnya cukup kecil, 10 pangkat min 8 ohm meter. Berarti besarnya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm dalam panjang 1 meter. Gitu ya. Untuk material tembaga 1 meter punya resistivitas sebesar itu. Kemudian kaca yang masuk isolator, resistivitasnya tinggi, 9 kali 10 pangkat 11 ohm meter. Artinya sulit untuk menghantarkan arus listrik atau energi listrik karena sifat konduktivitasnya yang kecil atau resistivitas kemampuan hambatnya yang cukup besar. Kemudian ada bahan nikrom, itu bahan resistan yang banyak dipakai untuk membuat eh, apa namanya resistor, ya untuk membuat resistor. Kemudian faktor yang mempengaruhi besarnya konduktivitas bahan, khususnya adalah bahan semikonduktor. Yang pertama adalah temperatur, artinya konduktivitas itu tidak merupakan suatu sifat yang tunggal, besarnya tergantung dari temperatur, dari kemampuan untuk mengalirkan arus listrik itu tergantung dari temperatur. Sehingga kalau kita lihat dari bahan-bahan semikonduktor yang ada di rangkaian elektronik itu sangat dipengaruhi oleh temperatur dan biasanya karena dibangun oleh orang-orang di Eropa dengan udara yang relatif dingin, maka peralatan-peralatan elektronika supaya memberikan performa yang bagus, dia kita kondisikan kira-kira sama temperatur kamarnya orang-orang yang membangun peralatan-peralatan elektronik dari bahan semikonduktor. Ya kita harus dinginkan, ya minimal dengan kipas angin. Itu menunjukkan bahwa eh, sistem dari peralatan elektronika yang terbuat dari bahan-bahan semikonduktor supaya bisa mempunyai unjuk kerja performa yang bagus yang sesuai dengan desain awal, maka kondisinya harus dibuat temperaturnya sama dengan ketika desain awal. Perlu didinginkan. Kemudian juga dipengaruhi oleh jumlah ketidakmurnian semikonduktor. Nanti kita kenal ada semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ya, untuk meningkatkan performa dari semikonduktor, maka dilakukan proses ketidakmurnian yang ternyata ketidakmurniannya tadi juga akan mempengaruhi besarnya konduktivitas dari bahan semikonduktor. Sehingga dengan demikian, dengan rekayasa material,
kita inginkan konduktivitas bahan semikonduktor tertentu, maka kita doping dengan atom-atom tertentu, kemudian dengan ketidakmurnian ke jumlah dopanya yang tertentu juga. Kemudian selain kedua hal itu, maka konduktivitas bahan semikonduktor dipengaruhi juga eh, oleh energi foton. Jadi bahan semikonduktor yang menyerap energi foton dalam proses penyinaran cahaya itu nanti juga akan mempengaruhi besarnya konduktivitas dari bahan semikonduktor. Kemudian besaran yang lain adalah energi gap. Ya, energi gap, energi antara pita valensi dengan pita konduksi. Ya, jadi celah celah pita valensi dengan pita konduksi. Jadi kita ambil adalah eh, bagian atas dari pita konduksi, bagian atas dari pita valensi dengan bagian bawah pita konduksi. Itu adalah disebut dengan energi gap. Itu nanti akan mempengaruhi besarnya konduktivitas bahan semikonduktor. Juga nanti kaitannya adalah dengan energi untuk menghasilkan transisi elektronik dari pita valensi ke pita konduksi. Itu dipengaruhi oleh besarnya energi gap. Jadi untuk mentransisikan kita bisa lakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa energi. Yang pertama adalah dengan energi listrik, dengan elektron. Ya, ditumbuk dengan elektron, elektron tumbuh dengan elektron, maka dia akan bertransisi ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa juga dengan energi foton, kemudian energi kimiawi, kemudian juga dipengaruhi oleh energi termal. Cuma yang lebih mudah dikontrol itu adalah energi eh, elektron dengan arus listrik dan energi foton. Itu yang lebih mudah mengkontrol transisi elektronik di bahan semikonduktor. Kaitannya dengan energi gap ya, energi gap dari material. Ini perbandingannya adalah tiga material, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang sebelah kanan adalah material konduktor. Ini adalah pita valensi ya. Ini pita valensi, pita konduksinya di atas, pita konduksi di atas. Maka untuk bahan konduktor antara pita valensi dengan pita konduksinya saling overlap. Sehingga untuk bahan konduktor tidak punya energi gap, tidak ada celah antara energi di pita valensi dengan pita konduksi. Di isolator celahnya cukup lebar. Ya ini celah energi gapnya, band gapnya. Ini adalah pita valensi, yang ini pita konduksi. Cukup cukup lebar sehingga diperlukan energi yang besar untuk mentransisi, mengeksitasi elektron di pita valensi menuju ke pita konduksi. Energinya cukup besar. Kemudian kalau untuk bahan semikonduktor, energi gapnya lebih kecil. Ya. Jadi energi gap adalah energi antara pita valensi yang bagian atas dengan pita konduksi bagian bawah. Nah, ini yang menarik adalah ini kenapa disebut dengan pita. Ini kenapa disebut dengan pita. Padahal kalau kita tahu di tingkat energi atomik, sebetulnya adalah tingkat energi. Mungkin bisa dilihat dari gambar ini ya, dari gambar ini, struktur pita elektronik di dalam zat padat. Kalau satu atom, ini pita eh, tingkat satu s, 2s, 2p, 3s, 3d, dan 3p. Ini punya tingkat energi tertentu. Kemudian kalau dua atom, maka ada dua tingkat di bagian satu s, dan demikian juga di 2 dan 3. Tiga atom, maka ada tiga tingkat. Tapi kalau banyak atom, maka jumlahnya akan semakin banyak. Dia membentuk satu kumpulan yang kemudian kita sebut dengan pita. Jadi pita di dalam pita valensi maupun pita konduksi, ya dalam pita valensi maupun pita konduksi ini juga banyak tingkat energi elektroniknya. Ya, sehingga transisinya tidak hanya terjadi di bagian atasnya valensi, bawahnya konduksi, tapi di antara ini juga akan terjadi transisi. Tapi di masing-masing pita itu ada satu tingkat energi ya.
satu tingkat energi yang tidak boleh terisi oleh oleh elektron. Jadi ada tingkat-tingkat yang tidak diperbolehkan. Yaitu nanti yang bisa dikaji secara atomik tingkat-tingkat mana yang tidak boleh ditempati oleh elektron kaitannya dengan bilangan kuantum. Jadi kalau di tingkat energi kita mengenal ada satu garis, kemudian kalau di pita berarti kumpulan dari banyak garis. Jadi yang bisa kita bayangkan ketika kita melihat sebuah pita, maka di sana ada garis-garisnya, itu menunjukkan pita-pita energi yang mungkin saja bisa eh, bertransisi. Sehingga nanti ketika kita lihat sebuah lampu, misalkan di LED, LED warna merah, itu kalau kita lihat dari spektrum yang dipancarkan oleh LED, maka dia punya panjang gelombang yang tidak tunggal. Itu karena transisinya adalah transisi di tingkat-tingkat energi di dalam pita konduksi dan pita valensi. Ya, transisinya di sana, sehingga jumlahnya banyak. Sehingga panjang gelombangnya tidak tunggal yang dikeluarkan oleh LED maupun LD, laser dioda maupun eh, LED ya, light emitting diode dioda yang memancarkan cahaya. Itu kaitannya dengan adanya tingkat-tingkat energi di dalam pita konduksi dan pita valensi. Ini penjelasan seperti yang tadi terkait dengan eh, energi gap antara pita konduksi dengan pita konduksi dengan pita valensi untuk isolator, insulator atau eh, kalau di optik ini jadi material dielektrik ya, material dielektrik. Tingkat energinya cukup lebar, energi gapnya cukup lebar, sehingga perlu energi yang besar untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Kalau di konduktor, kedua pita ini overlap, sehingga energi yang sedikit saja sudah bisa mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Demikian juga dengan energi thermal pun sudah menyebabkan elektron-elektron di dalam pita valensi untuk bertransisi ke tingkat konduksi. Kemudian kalau untuk bahan semikonduktor, ini ada celah yang perlu energi yang tidak terlalu banyak dibandingkan ketika bahannya adalah bahan isolator. Beberapa contoh pita energi. Ya, pita energi sebutannya banyak ya. Ada yang menyebut bahwa energi celah pita, ada yang celah pita energi, ada yang band gap, eh, ada yang energi gap. Jadi pengertiannya kira-kira sama. Ada dua macam band gap, ada dua macam pita energi, yaitu pita energi elektronik dan pita energi optik. Jadi kalau pita energi optik biasanya kita ambil, kita eh, ukur dengan spektrometer yang tidak menunjukkan persis bahwa itu adalah pita celah, celah pita elektronik. Ada sedikit perbedaan. Kalau ini adalah celah pita atau band gap dari elektronik untuk karbon, ini materialnya semuanya semikonduktor, besarnya 5,47 elektron volt, itu di daerah UV ya, daerah UV. Kemudian silikon 1,12 itu daerah inframerah.
germanium 0,66 juga inframerah, kemudian tin 0,082 inframerah, kalium arsenid 1,42 masih inframerah, kalium nitrit 3,49 itu sudah masuk ke daerah UV, kemudian indium fosfat 1,35 itu sudah masuk ke inframerah dan daerah merah visible, kemudian boron nitrit 7,5 masuk ke UV, kemudian silikon karbid dan kadmium selenit, ya ini beberapa energi gap dari bahan-bahan semikonduktor yang eh, tidak selalu menghasilkan cahaya ketika melakukan transisi. Jadi ada proses merusak atau memberikan satu cacat sehingga akan memunculkan satu pita energi baru atau tingkat energi baru yang nanti akan diharapkan bisa menghasilkan foton kalau kita fungsikan sebagai sumber cahaya. Kemudian untuk semikonduktor sendiri ada dua tipe, semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ini sudah dipelajari di elektronika ya. Jadi kalau intrinsik bahwa semikonduktornya adalah murni tanpa ada pengotor, kemudian elektron dan hole-nya terbentuk hanya karena eksitasi termal. Jadi elektron bertransisi ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan meninggalkan yang disebut dengan hole yang disebabkan karena hanya energi termal. Kemudian konduktivitasnya rendah, tergantung pada suhu dan band gap. Ya, konduktivitas tergantung dari suhu dan band gap. Contohnya adalah silikon dan germanium murni. Ini adalah contoh bahan semikonduktor yang banyak digunakan di awal-awal perkembangan semikonduktor di tahun 1940 atau sekitar 50-an ya, 1950. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dari semikonduktor dilakukan proses pengotoran, doping yang kemudian kita sebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Dopingnya juga tidak terlalu banyak-banyak. Jadi doping pengotornya hanya 1/10⁵ sampai 10⁸ atom. Jika ketika ada atom murni silikon, ya maka ada 10⁵ atom silikon hanya dikotori dengan satu atom fosfor atau atom fosfor boron, ya fosfor atau boron. Ternyata dengan memberikan doping akan mempertinggi konduktivitas dari bahan semikonduktor. Dari pengotornya, maka akan ada dua tipe, tipe N dan tipe P dari bahan semikonduktor. Untuk tipe N, berarti N negatif, berarti dia punya elektron lebih banyak dibanding hole. Kalau di semikonduktor intrinsik, maka jumlah hole sama dengan jumlah elektron. Jumlah hole sama dengan jumlah elektron. Kemudian kalau dikotori, maka bisa terjadi jumlah hole-nya lebih banyak atau jumlah elektronnya lebih banyak, tergantung dari tipe pengotor yang kita berikan. Kalau bahannya adalah silikon atau germanium, kita kotori dengan eh, fosfor, arsen, atau antimon yang punya valensi 5, silikon valensinya 4, berarti ada kelebihan satu elektron, maka tipenya jadi tipe N, karena kelebihan elektron, menambah jumlah elektron bebas. Kemudian kalau kita doping dengan boron, aluminium, gallium, yang punya valensi 3, maka dia akan kelebihan hole. Ya akan kelebihan hole. Itu yang kemudian jadi tipe P, menambah jumlah hole-nya. Untuk semikonduktor intrinsik seperti yang saya sampaikan tadi, ini tanpa doping, seperti isolator pada temperatur ruang, pita konduksinya kosong, pita valensi akan terisi penuh dengan elektron. Kemudian akan terjadi transisi ke pita konduksi dari pita valensi hanya dengan energi termal. Energi gapnya cukup kecil, band gapnya kecil, hanya sekitar 1 elektron volt. Elektron mudah tereksitasi bila ada penambahan temperatur, energi panas yang menyebabkan transisi dari pita valensi ke pita konduksi. Jumlah hole-nya sama dengan jumlah elektron.
ya, N jumlah elektron, P-nya jumlah proton, itu sama dengan Ni. Ni adalah konsentrasi intrinsik dari material semikonduktor. Ini contohnya intrinsik seperti yang saya sampaikan tadi adalah silikon dan germanium. Kemudian kerapatan elektron dalam semikonduktor intrinsik Ni kuadrat B kalikan T pangkat 3 eksponensial min EG energi gap dibagi dengan KT. K-nya adalah konstanta Boltzmann, T-nya adalah temperatur yang dinyatakan dengan besaran Kelvin ya. Satuannya adalah pakai Kelvin. Dan energi gap yang dinyatakan dengan elektron volt. Kemudian konstanta bahannya B. Untuk silikon nilainya 1,08 kali 10 pangkat 31 Kelvin pangkat min 3 cm pangkat min 6. Itu konstanta bahan ya. Kemudian kalau kita lihat dari persamaan ini maka ketika ada temperatur yang berubah dari sistem atau temperaturnya berubah yang mengenai suatu bahan semikonduktor intrinsik, maka jumlah elektron kerapatannya akan berubah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa elektron dari pita valensi untuk eksitasi ke pita konduksi kalau bahan-bahan semikonduktor intrinsik itu bisa hanya disebabkan oleh temperatur energi termal ya energi termal. Pada temperatur kamar untuk material semikonduktor maka jumlah kerapatan elektronnya kira-kira 10 pangkat 10 cm min 3 jadi cm kubik ya. Ada 10 pangkat 10 jumlah elektron per cm kubik per volume cm kubik. Itu pada temperatur kamar. Maka jumlah elektron bebas yang sudah cukup banyak akan bertambah banyak lagi akan meningkatkan konduktivitas ketika kita beri eh, pengotor pada bahan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semikonduktor ini bisa bersifat tipe P maupun tipe N tergantung dari pengotornya. Itu kaitannya adalah dengan jumlah elektron pembawa atau jumlah lubang pembawa hole pembawanya ya, hole pembawanya. Kalau elektronnya lebih banyak dibanding hole-nya itu semikonduktor tipe N karena elektronnya lebih banyak. Tapi kalau elektronnya lebih sedikit dibanding hole-nya itu jadi tipe P. Tipe P dari semikonduktor ekstrinsik. Ini contoh dari eh, proses doping semikonduktor intrinsik setelah didoping menjadi semikonduktor ekstrinsik. Ini contohnya kalau silikon didoping dengan fosfor. Gambaran ini silikon, bahan-bahan silikon dengan valensi 4 ya, ada 4 elektron di terluar. Kemudian didoping dengan fosfor yang punya 5 elektron terluar, sehingga nanti ada satu tambahan elektron ekstra yang ini akan meningkatkan konduktivitas dari bahan silikon setelah didoping dengan fosfor. Ini tipenya adalah tipe N karena jumlah elektronnya melebihi dari strukturnya silikon. Tapi ketika didoping dengan boron yang hanya punya valensi 3, di boron ini hanya punya 3 hole, sehingga ada satu hole yang kosong ya, ada 3 elektron, berarti ada satu hole yang kosong, berarti nanti sifatnya adalah konduktivitasnya bertambah dengan eh, muatan pembawanya adalah muatan positif, muatan dari hole. Jadi kalau di bahan semikonduktor ini ada dua jenis muatan, muatan pembawa yaitu muatan elektron, pembawa elektron dan hole
yang membawa muatan. Ini gambaran dari silikon, kemudian boron dan eh, antimon dengan elektron valensi 4 silikon, kemudian boron 3, antimonnya 5, nanti akan didoping, akan menghasilkan tipe N dan tipe P. Ini contoh di tabel periodik. Ya, tabel periodik biasanya gabungan dari eh, golongan 4 dengan 5 dan 3 nanti akan menghasilkan tipe N maupun tipe P. Jadi atom-atom atau unsur-unsur yang kita bisa dopingkan ke golongan 4 untuk menghasilkan tipe N dan tipe P. Tentunya masing-masing mempunyai karakteristik yang beda-beda, tidak hanya elektron terluar, tapi juga ukuran partikelnya, ukuran atomnya nanti juga akan mempengaruhi dari sifat semikonduktor yang dihasilkan. Dan kalau kita lihat informasi ini, germanium merupakan semikonduktor yang pertama kali dieksplorasi tahun 1947, ya, tahun eh, 50-an untuk pembuatan transistor. Karena transistor dulu awalnya tidak buat dari bahan semikonduktor, dari bahan logam yang ukuran cukup besar. Kemudian dengan memanfaatkan bahan-bahan semikonduktor bisa dibuat transistor ukuran yang lebih kecil. Ini semikonduktor tipe N, jumlah impurities yang kecil, yang tidak banyak, itu akan menghasilkan tipe N tergantung dari eh, elektron valensinya. Kita pakai pentavalen, berarti kita pakai yang golongan 5 itu akan menghasilkan tipe N ketika kita kombinasikan dengan semikonduktor di golongan 4. Ini gambarannya seperti ini, seperti yang tadi ya. Jadi ada silikon di doping dengan fosfor dengan ukuran yang tidak banyak, seperti yang tadi disebutkan bahwa dopingnya hanya 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 8. Sehingga dikenal ada ppm part per million, berarti satu bagian dalam 1 juta atom. Jadi 1 juta atom yang didoping dikotori dengannya dengan satu atom yang lain. Ada juga yang ppb ya, ppb part per billion, berarti satu di dalam 10 pangkat 9 miliar ya. Berarti ada 1 miliar atom yang dikotori hanya dengan satu atom. Efeknya sudah luar biasa besarnya. Jadi ini tipe N seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian eh, ini kaitannya adalah dengan konduktivitas tipe N, berarti elektron bebas yang eh, bertambah di dalam tipe N itu yang akan meningkatkan konduktivitas dari bahan semikonduktor dibanding bahan intrinsiknya. Kemudian tipe P seperti yang tadi juga, ketika silikon contohnya adalah silikon didoping dengan boron dengan eh, valensi yang 3, maka akan kekurangan satu elektron atau ada kelebihan hole 1. Jadi pembawanya adalah pembawa muatan positif. Itu juga akan meningkatkan konduktivitas dari bahan. Ya, walaupun sama-sama meningkat konduktivitasnya, tapi karakteristiknya beda. Yang satu kelebihan elektron, satu kelebihan proton atau hole. Ini terkait dengan konduktivitas. Untuk tipe P, maka konduktivitasnya dibawa oleh eh, muatan membawanya berupa hole atau lubang. Kemudian karakteristik elektronik terkait dengan bahan semikonduktor. Ketika bahan semikonduktor diberi medan listrik, kenapa harus dengan medan listrik? Karena lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan dengan kalau kita beri energi
termal, ya, beri energi termal. Tadi sudah disinggung bahwa ketika bahan semikonduktor diberi energi termal, maka akan mengakibatkan elektron di pita valensi bertransisi eksitasi ke pita konduksi. Tapi kalau energi termal, kontrolnya relatif lebih susah dibanding kalau kita memberikan kontrol pemberian energinya adalah dengan medan listrik. Pengertian medan listrik di sini bisa eh, medan listrik secara langsung maupun dengan arus listrik. Ketika semikonduktor diberi medan listrik, maka partikel-partikel bermuatan akan bergerak atau hanyut yang kemudian disebut dengan arus hanyut. Kemudian laju hanyutnya dari partikel itu sebanding dengan medan listrik. Kemudian ada arus difusi. Arus difusi terjadi adanya perbedaan konsentrasi muatan pembawa. Jadi kalau kita junction antara N dengan P nanti akan muncul arus difusi karena konsentrasi pembawa itu beda, konsentrasi pembawa elektron, elektron pembawa maupun hole pembawa itu nanti akan menyebabkan arus difusi di daerah junction antara N dengan P. Arus difusi mengalir dari daerah yang memiliki konsentrasi muatan tinggi ke daerah konsentrasi muatan rendah, yaitu proses proses difusi. Kemudian arus difusi sebanding dengan gradien konsentrasi. Jadi selain ada arus aliran elektron, maka bisa jadi bahwa dalam satu bahan semikonduktor itu akan muncul arus hanyut, ya arus hanyut karena medannya. Perbedaan konsentrasi arus pembawa itu juga akan menyebabkan arus hanyut karena masing-masing akan memberikan medan listrik kepada bahan semikonduktor. Kemudian konsentrasi muatan pembawanya juga akan menghasilkan arus difusi. Yang ini yang dua-duanya seringkali akan menyebabkan noise di dalam satu sistem. Walaupun nanti besaran dari arus hanyut maupun arus difusinya tidak terlalu dominan dibanding arus yang kita berikan pada suatu sistem elektronik. Yang berikutnya adalah PN junction. Jadi banyak piranti elektronika yang dibuat atas junction atau penyambungan antara bahan padat yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Jadi kita kelompokkan PN junction. Jadi junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Tapi pengertian ini adalah pengertian umum, tidak hanya bahan semikonduktor. Kalau bahannya adalah sejenis, itu disebut dengan homo junction. Jadi misalkan silikon tipe N dan tipe P, kita junction, itu masuk ke kelompoknya homo junction. Karena dia sejenis, hanya tipe N dan tipe P. Kemudian kalau heterojunction, berarti antara P dan N mempunyai jenis semikonduktor yang beda. Kemudian ada juga junction antara logam dengan semikonduktor yang nanti ada satu tujuan tertentu. Kenapa harus kita junctionkan antara logam dengan semikonduktor? Untuk homo junction, junction tipe N dan tipe P semikonduktor yang sejenis, contohnya adalah dioda yang dibuat dari bahan semikonduktor silikon tipe N dan tipe P. Jadi bahan semikonduktornya sama, sama-sama silikon, tapi yang satu di doping sehingga mempunyai tipe N, elektronnya lebih dominan, dan satunya tipe P, yang seperti disinggung di depan tadi, didoping dengan boron maupun dengan fosfor ya, akan menghasilkan tipe N dan tipe P. Itu kalau kita junctionkan jadi homo junction. Kemudian kalau heterojunction, itu junction semikonduktor yang berbeda jenisnya, contohnya adalah GaAs dengan GaAlAs. Ya, tipe N dan tipe P. Ini banyak dipakai di laser dioda maupun LED karena targetnya adalah satu transisi yang menghasilkan foton.
Tapi kalau yang homojunction tadi itu digunakan di dioda, jadi lebih pada fungsi elektronik ya. Kemudian kalau yang heterojunction salah satunya adalah fungsi menghasilkan foton, maupun dia menangkap foton. Jadi bisa ke sumber maupun ke detektor. Bisa dilakukan dengan eh, heterojunction. Kemudian junction logam dengan semikonduktor. Ini banyak junction semikonduktor khususnya tipe N yang dikontakkan dengan logam yang punya fungsi kerja yang lebih tinggi. Contohnya emas didoping dengan antimon dipadukan dengan silikon tipe N sehingga membentuk lapisan N plus pada permukaan semikonduktor untuk menambah sifat ohmik. Ya, sifat ohmik. Sifat ohmik berarti eh, konduktivitasnya lebih bagus, kemudian losses energi listriknya lebih kecil. Nah, untuk meningkatkan sifat ohmik sehingga tidak terjadi eh, apa namanya perbedaan fungsi kerja yang tinggi antara logam dengan semikonduktor. Contohnya adalah di sini bahan dalam pembuatan laser dioda yang nanti harus dihubungkan dengan kabel tembaga itu maka untuk mengurangi losses ketika elektron itu bergerak dari semikonduktor ke logam maka ditambah satu eh, lapisan junction logam semikonduktor untuk mengurangi efek refleksi yang kemudian bagian ini disebut dengan matching impedance. Ya, secara umum adalah matching impedance untuk mengurangi jumlah yang direfleksikan. Jadi tidak ada perbedaan fungsi kerja yang tinggi itu dijembatani dengan junction logam semikonduktor. Ini gambaran terkait dengan semikonduktor tipe N dan tipe P yang kita junction terkait dengan konsentrasi ketidakmurnian. Na adalah jumlah akseptor, Nd adalah jumlah donor. Itu akan beda untuk tipe N dan tipe P, konsentrasi ketidakmurniannya. Kemudian dari densitas pembawanya juga akan terjadi perbedaan di daerah junction yang nanti juga akan menghasilkan arus hanyut maupun arus difusi di daerah junction. Dan biasanya terjadinya eh, emisi radiasi itu adalah di daerah junction ketika kita fungsikan sebagai sumber LED maupun LD. Ini skema yang lain kaitannya adalah dengan daerah junction, adalah daerah depresi antara tipe N dengan tipe P yang ini akan menghasilkan transisi-transisi ketika materialnya adalah material yang menghasilkan transisi emisi foton, maka dia akan menimbulkan emisi foton. Kemudian membentukkan semikonduktor, sambungan PN, jadi kaitan seperti yang tadi, silikon didoping dengan fosfor, menyebabkan konsentrasi elektronnya meningkat jadi tipe N. Jadi mengulang dengan tadi ya. Nah ini kalau di junction antara tipe N dengan tipe P ya tadi. Tipe N dengan konsentrasi atom donor, nah ini adalah dengan akseptor, kemudian junction, maka di sini ada daerah depresi. Kalau yang dilihat di sini ya, daerah depresi yang menghasilkan proses difusi, difusi dari muatan di tipe N dan tipe P. Ini hampir sama dengan yang tadi, ini daerah muatan positif dan negatif di daerah junctionnya. Kemudian faktor-faktor mempengaruhi daerah depresi adalah temperatur dan tingkat doping. Jadi ketika tingkat dopingnya berbeda, nanti akan memberikan daerah depresi yang beda, proses difusi yang beda, maka karakteristik dari PN junction yang dibuat juga akan berbeda. Kemudian hubungan antara potensial kontak dengan energi Fermi dinyatakan dengan itu.
EV0 sama dengan ECP min ECN. Di daerah apa namanya? Konsentrasi dari tipe P dan tipe N membawa proton apa full dengan elektron. Konsentrasi elektron pada pita konduksi dan pita valensi di dalam semikonduktor PN junction, fungsi dari temperatur. Jadi temperaturnya berubah karena eh, konsentrasi elektron dan pembawanya akan berubah karena kita berikan temperatur yang beda. Ini kaitannya dengan yang tadi, untuk tingkat Fermi permukaan Fermi C ya yang terjadi di daerah kontak antara PN junction. Ini contohnya sebuah dioda germanium dengan tingkat ketidakmurnian donornya adalah 10 pangkat 22 eh, per meter kubik. Akseptornya 10 pangkat 24 per meter kubik. Konsentrasi elektron intrinsiknya adalah Ni 2,4 kali 10 pangkat 19 per meter kubik. Maka besarnya beda potensial kontak dari bahan ini pada temperatur ruang V0. Jadi kita menggunakan bersama yang di depan tadi ya. V0, V0-nya adalah 0,24. Ini dengan 0,24 volt dari dioda germanium yang kita buat dari PN junction dengan jumlah donor dan akseptor, jumlah pembawa positif dan negatif, jumlah pembawa elektron dan hole. Maka pada temperatur kamar hanya membutuhkan beda potensial 0,24 volt untuk memfungsikan dioda germanium. Ini kaitannya dengan bias balik dan bias maju. Ya, bias balik dan bias maju untuk bahan dioda. Ya, ini gambaran-gambaran yang lain. Ini fungsi dari dioda yang fungsi simbol ya, simbol dari dioda yang fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik pada satu arah tertentu. Karena ada perbedaan muatan P dan N, maka dia akan memberikan satu arah arus listrik tertentu. Itu adalah fungsi dari komponen dioda. Ini simbol dioda yang umum dipakai yang bawah, walaupun beberapa eh, buku menggunakan simbol yang atas. Komponen elektronika pada era sebelum teknologi semikonduktor, ya ini adalah eh, transistor besar ya, transistor besar yang terbuat dari bahan-bahan logam, teknologi sebelum bahan semikonduktor. Sehingga kalau dibuat satu sistem radio itu bisa satu lemari sendiri ketika kita menggunakan transistor tabung yang terbuat dari bahan-bahan logam. Ini evolusi dari komponen elektronik dari ukuran yang besar kemudian ke ukuran yang kecil-kecil dalam bentuk chip yang isinya adalah eh, jutaan transistor dan komponen elektronik yang lain. Ini piranti semikonduktor, dioda pertemuan PN, dari PN junction untuk dioda, transistor, termistor, SCR, IC dengan jumlah modul yang semakin bertambah. Nah, ya kalau kita lihat dari perkembangan kapasitas IC tahun 60-an itu hanya terdiri dari kurang dari 100 transistor di dalam satu IC. Kemudian tahun 70-an ribuan transistor, tahun 2010
hingga sekarang itu dalam satu chip transistor ada miliaran, puluhan miliar transistor yang tentunya didukung oleh kemampuan untuk membuat PN junction dengan ukuran yang lebih kecil. Yang di bawahnya adalah terkait dengan sejarahnya. Kalau ini ringkasan dari kapasitas generasi awal tahun 60-an pertama kali dibuat oleh Jack Kilby, hanya mengintegrasikan beberapa transistor 10 sampai 100 transistor per chip, digunakan di kalkulator sederhana dan rangkaian logika dasar. Kemudian tahun 70-an itu dibuatnya bisa sampai 2.300 transistor di dalam satu chip. 80-90 bisa sampai 275.000 transistor di dalam chip. Ini Intel 386 tahun 85 yang digunakan untuk komputer 386 itu tahun 90-an. Kemudian era nano tahun 2000-an itu bisa dibuat eh, hingga 42 juta transistor. Core i7 tahun 2008 ya. Itu dengan 781 juta transistor di dalam eh, satu chip. Ini kaitannya adalah dengan teknologi fabrikasi yang bisa membuat ukuran 100 nano. Ya, masing-masing komponen komponen pembuat transistornya itu ukurannya adalah 100 nano. Berarti dalam 1 meter berarti ada 10 pangkat 11 ya, 10 pangkat 11 komponen yang kita bisa buat. Tahun 2010 hingga sekarang itu bisa 16 miliar transistor. Kemudian eh, perkiraan untuk masa depan itu bisa teknologinya 2 sampai 1 nano. Kalau ini masih 100 nano ya tahun 2000-an. Maka diharapkan bisa membuat 2 sampai 1 nano sehingga bisa dibuat satu chip isinya adalah triliunan transistor. Ini perkembangan jumlah transistor dari tahun ke tahun. Ini prediksi, ya ini prediksi, kemudian ini kondisi yang realnya 2020 itu 10 pangkat 11 ya, 10 pangkat 11 transistor dalam satu IC. Udah kira-kira itu yang terkait dengan transistor perkembangannya yang nanti akan eh, kita gunakan sebagai sumber cahaya di dalam satu sistem optoelektronika. Udah sampai sini ada yang ditanyakan? Eh, Minggu depan kita akan teruskan dengan sumber cahaya LED dan laser dioda. Ini materinya ada di classroom semua ya. Iya, Dan Bapak. sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada, Kak. Cukup, Pak. Cukup ya. Ya kalau tidak ada, ini saya akhiri sampai pertemuan minggu depan dengan pokok bahasan LED dan laser dioda. Ini saya akhiri, saya tutup dari sini semua ya. Iya, Bapak. Ya, jangan lupa presensi yang kodenya ada di classroom. Ya, ya udah sampai ketemu minggu